Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas tugas final MK Perekonomian Indonesia, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ade Surya Arahim Sigar, NPM 2020 10111, kelas A Ruang 4. Yang pertama, mendeskripsikan 3 sistem ekonomi. Poin pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Setiap individu melakukan hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Poin kedua, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi di mana alat-alat produksi seperti uang dan bentuk lain dari modal atau kapital dimiliki oleh publik lewat pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Suatu sistem di mana pihak pemerintah dan swasta saling berkolaborasi dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Sistem ini dijuluki sistem campuran karena merupakan kombinasi. Yang kedua, soal kedua, sistem apa yang diterapkan di Indonesia? Sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut pendapat saya yang telah saya temukan bersumber dari Google dengan website www.ruangguru.com, Indonesia mengalami sistem ekonomi Pancasila. Dikarenakan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang paling cocok untuk diterapkan dengan berdasarkan kepada kebebasan rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun tetap ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Soal yang ketiga, apa yang dapat dibuat untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan penyediaan fasilitas kesehatan di Indonesia? Menurut yang saya baca di internet berdasarkan website www.kemenkeu.go.id. Poin pertama, menurunkan angka kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang. Yang kedua, mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja bagi orang kurang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. Yang ketiga, memberikan subsidi bagi orang kurang mampu seperti BLT, bantuan langsung tunai, subsidi BBM, dan pengobatan gratis bagi orang tidak mampu. Yang keempat, menarik minat pengangguran dengan menaikkan upah minimum sehingga mereka berhasrat untuk bekerja. Yang kelima, menghapus korupsi, karena korupsi penyebab layanan masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Poin kedua atau poin B, pemerataan pendidikan. Banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, seperti menyediakan sekolah gratis mulai dari sekolah SD hingga sekolah menengah atau SMP, membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah, baik yang di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhannya. Memberikan kepada siswa yang berprestasi dan atau dari keluarga yang tidak mampu. Dan yang terakhir, memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, namun sampai sekarang upaya tersebut belum bisa terlaksana dengan baik. Walau begitu, pemerintah Indonesia khususnya Menteri Pendidikan sedang berusaha dengan keras untuk meratakan pendidikan di Indonesia. Kesuksesan suatu bangsa tergantung pada pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Poin ketiga atau poin terakhir, penyediaan fasilitas kesehatan kerja. Yang pertama, upaya yang dapat dibuat untuk menurunkan angka penyediaan fasilitas kesehatan di Indonesia adalah menjalin kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam mengadakan program kesehatan, misalnya pelaksanaan pekan imunisasi, standarisasi obat dan makanan, serta peningkatan gizi masyarakat. Yang kedua, melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, baik dengan kemampuan sendiri ataupun melalui kerjasama dengan luar negeri, misalnya dengan menjalin kerjasama dengan Badan Pembangunan Dunia atau UNDP.
Salah satu contoh program peningkatan kualitas lingkungan yang telah dan masih dilakukan adalah Kampung Improvement Program atau KIP. Yang ketiga, menggiatkan program pemerataan kesehatan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi tenaga medis, obat-obatan, dan alat-alat penunjang medis lainnya hingga ke pelosok desa. Yang keempat, menghimbau penggunaan dan penyediaan obat-obat generik bermutu sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat misalnya melalui program asuransi kesehatan keluarga miskin atau ASKESKIN atau untuk keluarga miskin prasejahtera. Soal yang keempat, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa pandemi sampai masa pemulihan saat ini? Menurut yang saya lihat di internet, berdasarkan www.kemenkeu.go.id, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi rantai penyebaran pandemi COVID-19. Namun kebijakan ini menyebabkan berkurangnya jumlah konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga LNPRT. Padahal kedua konsumsi ini sangat memberi pengaruh atas kontraksi pada produk domestik bruto atau PDB. Tetapi sekarang Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa kondisi perekonomian terkini sudah semakin membaik seiring terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi kasus harian COVID-19 yang terus menurun. Soal terakhir, berikan pendapat Anda terkait strategi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Menurut saya berdasarkan sumber dari Google, www.kemenkeu.go.id, pemerintah merancang 3 strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2020 hingga saat ini. Yang pertama, penguatan neraca perdagangan. Kedua, penguatan permintaan domestik. Yang ketiga, transformasi struktural. Itulah tadi pembahasan tugas final tim Kampung Ekonomi Indonesia saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf.